Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Abel, presenter Mugaru. Jadi guys, hari ini aku mau take video iklan buat PPDB Mugaru Jalur Inden. Kalian tahu gak sih guys, bedanya iklan-iklan Mugaru sama sekolah yang lain? Yap, betul banget. Kalau iklannya Mugaru guys, itu sangat sulit untuk ditiru. Kalau iklan sekolah lain, sorry ya, kalau aku bilang terlalu mudah untuk ditiru. Kalian pernah lihat kan, ada video orang belah kelapa, habis itu airnya muncrat. Nah, itu yang dijadikan orang-orang sebagai iklan sekolah mereka. Sekolahmu juga kan? Paling loh ya. Tapi tenang aja guys, bukan sekolahmu doang kok yang bikin kayak gitu, tapi banyak banget. Terus gimana dengan Mugaru? Nah, di sini nih perbedaan iklan Mugaru dengan sekolah-sekolah lain. Sulit ditiru. Gak percaya? Coba kamu bikin iklan kayak Mugaru. Emang gimana sih iklannya Mugaru itu? Ya jelas beda lah. Emang apa sih bedanya? Yang pertama, mengandalkan skill public speaking. Yang kedua, mengandalkan percaya diri. Yang ketiga, tidak bertele-tele alias jelas dan lugas. Yang keempat, menginspirasi. Dan yang terakhir, no plagiat alias original. Sekolah yang bikin iklan banyak, tapi yang original cuma Mugaru. Aku Abel, bye. Emangnya banyak Bel yang bikin iklan yang mudah ditiru itu Bel? Banyak lah Pak, bahkan saya tuh sampai mikir kayak kok mereka nggak kreatif banget sih. Oh iya, kamu lihatnya di mana? Di TikTok atau di mana? Iya Pak, pokoknya di semua sosmed itu ada Pak, bahkan ratusan Pak yang bikin. Walah Bel. Jadi kamu merasa mereka itu nggak kreatif gitu ya? Iya bener Pak. Jadi yang original itu cuma Mugaru kayaknya Bel? Betul, jadi original cuma Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak sekalian, silakan dibuka surah nomor 78 dikurangi 3. 78 kurangi 3 ada berapa? 75. 78 dikurangi 3. Kalau dikurangi 13 65. Surat apa? Al-Qiyamah. Topinya yang belum pas menghadap ke depan diluruskan ke depan. Tidak perlu takut rambutnya rusak sisirannya, ya nanti sisiran lagi. Baik, semuanya membaca surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah
Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, anak sekalian, sebelum saya mulai apel pada pagi hari ini, ingat bahwa kegiatan kita setiap pagi itu untuk melatih kekuatan akhlak kita, di mana itu tertib, peduli, santun, tidak ada yang ngobrol. Tertib tadi sudah diawali, alhamdulillah jam 7 kurang kalian sudah siap di lapangan. Sekarang yang kedua, peduli. Beberapa yang saya sampaikan, yang saya lihat menguasai, saya persilahkan untuk menerangkan. Yang saya lihat sudah menguasai, saya minta untuk menerangkan. Maka diperhatikan, anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang lalu kita belajar bahwa yang namanya hidup ini kita perlu belajar. Thalabul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib, mulai kalian dalam buayan setelah dilahirkan oleh ibu kalian sampai nanti meninggal dunia. Dan menuntut ilmu itu anak-anak sekalian banyak caranya. Membaca buku itu hanya satu cara. Masih banyak cara untuk kita mendapatkan ilmu. Ketika kalian menyaksikan, entah menyaksikan dengan mata langsung atau menyaksikan dengan video, ada orang naik sepeda motor tidak pakai helm, lampu merah harusnya berhenti tambah digas, kemudian terjadi kecelakaan, tidak pakai helm kepalanya,
dilewati oleh ban truk, maka di situ ada pelajaran. Apa pelajarannya? Pertama, apa? Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Harusnya kalau hijau, apa yang kita lakukan? Jalan. Kalau kuning, hati-hati. Kalau merah, berhenti. Betapa banyak anak-anak kuning hati-hati, merah tambah digas. Ya. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari situ? Apa? Kalau naik kendaraan bermotor, maka etikanya menggunakan helm. Helm itu digunakan bukan karena ada polisi, tetapi karena kita menyadari pentingnya menjaga keselamatan. Ada ilmu. Sehingga anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran itu ada kalimat waj'alna, surah An-Naba yang ada mihada itu apa itu bunyinya itu? Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi kalla tsumma kalla alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan al-ardo, bumi, sebagai hamparan, padahal kalimat aslinya mihada itu buayan, gendongan. Jadi Allah katakan, Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan tempat tinggal, tetapi asal katanya gendongan. Ada yang sudah tidur? Gendongan. Bayi nangis itu seketika diam ketika digendong oleh ibunya. Kenapa? Karena ternyata gendongan ibu itu adalah kondisi yang paling nyaman bagi seorang bayi. Ada yang sekarang mau ke kamar mandi masih digendong? Ada? Yang minta digendong sama ayah ibunya? Jadi Allah jadikan bumi sebagai gendongan. Gendongan itu adalah kondisi yang paling nyaman. Maka disinilah kehebatan Al-Quran, yang merupakan sumber dari berbagai macam ilmu. Ternyata tempat yang paling nyaman seperti nyamannya bayi di dalam gendongan ibu itu hanya bumi. Meskipun sekarang banyak orang menemukan bisa tinggal di Mars, bisa tinggal di bulan, bahkan bisa jualan di matahari. Bisa jualan di matahari? Bisa. Tetapi Mars, bulan, meskipun teknologi sudah memecahkan cara untuk bisa tinggal di sana, tetap tempat yang paling nyaman itu adalah bumi. Maka disinilah anak-anak pentingnya kita belajar. Sehingga belajar itu wajib. Wajib itu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Saya ulangi lagi, wajib itu ada dua, atau fardu itu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang gugur ketika orang lain sudah melakukan. Tetapi kalau fardu ain, setiap orang harus bisa. Fardu ain itu seperti kita manusia butuh sama apa?
makanan. Yang namanya orang hidup pasti butuh makan. Kalau orang sudah tidak mau makan, tidak mau minum, berarti dia pengen mati. Sehingga anak-anak sekalian, obat yang paling mujarab, obat yang paling bagus itu terletak kepada makanan. Maka sebaliknya, orang yang tidak bisa memperhatikan makanannya, justru penyakit itu juga datang dari makanan. Kalau fardu kifayah adalah seperti manusia butuh kepada obat, yang mana setiap orang itu kebutuhan obatnya lain-lain. Orang kalau diare obatnya apa? Apa kalau diare obatnya? Proma. Apa obatnya diare? Ada diapet, ada apa lagi? Paramek. Wah, orang yang sakit perutnya yang diobati kepalanya. Kalau tanaman yang bisa mengobati sakit diare apa? Tanaman, daun jambu, daun pepaya, daun singkong yang sepet-sepet. Maka anak-anak sekalian, orang yang sakit diare tentu obatnya beda dengan orang yang sakit kepala. Orang yang sakit ginjal tentu obatnya berbeda dengan orang yang sakit diabetes. Maka orang yang sakit diabetes cukup belajar tentang obat-obat yang bisa mengobati sakit diabetes, tidak perlu yang lain. Sehingga anak-anak sekalian, ada yang wajib yang perlu kalian ketahui dan ada yang sunnah. Yang wajib contohnya satu, diingat-ingat, ilmu yang mengajarkan tentang tata cara sholat semuanya wajib bisa. Ilmu yang mengajarkan tentang tata cara istinja. Apa itu istinja? Cara bersuci semuanya harus bisa, karena semuanya pasti membutuhkan itu. Coba saya ingin tahu, di depannya Ali, silakan maju ke depan. Saya pengen tahu ilmu awal, ya ini pretesnya tentang istinja. Ini penting anak-anak sekalian, karena orang yang tidak sempurna di dalam istinjanya, bentar ya, berdiri sebentar ya. Ya, orang yang tidak sempurna di dalam istinjanya, maka tidak sempurna pula di dalam ibadahnya. Istinja itu kalau dari najis, maka bersuci dari najis apa? Kecil, bersuci dari najis sedang, bersuci dari najis besar. 3 macam. Kalau hadas kecil sama hadas besar, hadas sedang ada? Tidak ada. Sini. Namanya siapa? Farhan. Farhan, coba jelaskan kepada saya cara ketika kamu habis wudhu, kemudian kamu mau menuju tempat sholat, kakimu nginjak telek kucing. Dibersihkan. Caranya gimana? Pegang mic-nya. Dibersihkan, Pak. Dibersihkan dengan cara? Dengan cara gimana bersihkannya? Caranya Menggunakan apa? menggunakan pasir. Menggunakan? Pasir. Pasir? Iya. Menggunakan pasir. Setelah dibersihkan terus langsung sholat, apa wudhu lagi? Udah lagi. Wudhu lagi. Foto enggak? Baik, ya. Jadi anak-anak sekalian, ketika
kalian mau sholat jalan karena fokusnya di depan, tidak lihat di bawah, ternyata ada telek kucing. Maka bagaimana cara membersihkannya? Karena najis, cara membersihkannya itu adalah dengan menghilangkan barangnya hingga hilang bau, rasa, warna. Bau berarti dibau kakinya, oh hilang. Rasa bukan dijilat, rasa itu. Rasa itu maksudnya dipegang, apakah masih kasar, ada zatnya atau sudah bersih. Warna sudah hilang warnanya. Maka setelah itu dibersihkan dengan apa? Pertama dengan air. Ya, pertama dengan air. Kalau ada sabun, sempurnakan dengan sabun. Ketika sudah selesai, maka tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu karena kena najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kentut, yang kedua pis, yang ketiga beol. Ya, itu baru membatalkan, harus wudu lagi. Baik, saya panggil satu orang untuk mengulangi bagaimana cara membersihkan najis ketika sudah wudu kemudian menginjak kotoran kucing. Kelas 7 sudah. Ya, silakan sebelahnya. Iya, depannya Ali, ke utaranya Ali, utaranya Ali, utaranya Ali, utaranya lagi, selatannya nomor 2. Iya, silakan. Namanya siapa tadi? Siapa? Saya. Iya. Saya Farhan, kelas 7A. Farhan. Iya. 7A, ya. Faran tanpa H. Faran, apa artinya Faran itu? Kalau nggak salah, kalau nama panjangnya tuh kayak Tuhan yang baik, apa sih? Kayak pemberi. Oh, sifat yang maha baik. Baik. Satria, coba terangkan kalau kena najis nginjak kotoran kucing pada sudah berwudu. Membasuhnya dengan air. Ya. Sampai Bersih, tidak ada bau, tidak ada bau, tidak kasar. tidak ada terus yang ketiga Sudah. bau, rasa, satunya apa? Bau, rasa, Warna. warnanya. Sudah. Perlu wudu lagi? Nggak usah. Tidak usah. Ya, terima kasih. Ya, boleh kembali ya. Sekarang kedua. Ya, pertanyaan kedua. Sama-sama habis berwudu, mau sholat, nginjak sesuatu, dikira ada temannya habis rujaan, ternyata kotorannya ayam, baunya sama-sama menyengat seperti bau kotoran kucing. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkannya? Tadi Satria kelas 8 ya? Iya. Baik. Sekarang dari Satria bergeser ke sebelah selatan 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Radit. Radit apa tuh?
Rafael kelas 8. Baik, silakan Rafael ke depan. Ya, siap-siap samping kiri kanan depan belakangnya Rafael. Al-Qur'annya megangnya. Bagaimana Rafael cara membersihkannya? Gimana cara bersihkannya? Halo? Gimana? Menggunakan air Menggunakan air sampai bersih. sampai hilang apanya? Baunya. Bau. Terus yang kedua bau. Yang kedua apa? Lupa. Ya, sama Farah. Ya, sama Faran. Baik, anak-anak sekalian, kalau kena kotoran ayam langsung sholat. Pertanyaannya, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya tetap sah. Kalau kotoran kucing terinjak, sah apa enggak? Tidak. Tetapi kalau kalian nginjak kotoran ayam, sholat nanti akan mengganggu teman kiri kanannya. Mengganggu orang sholat itu hukumnya dosa, sehingga dibersihkan. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam ilmu fikih. Ini penting, kenapa kita belajar ilmu. Kotoran hewan, perhatikan, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan maka tidak najis. Kalau kalian risih, kalian jijik, dibersihkan lebih bagus. Tetapi ketika kalian, ayo yang laki-laki, ketika kalian perjalanan jauh, kena kencingnya ayam, kena kencingnya sapi. Sapi dagingnya boleh dimakan? Boleh. Atau kena cipratan kotorannya, kalian tidak pakai baju lagi, kalian sholat, maka sholatnya tetap sah. Kalau kalian jijik, ganti baju yang baru lebih baik. Ilmu yang seperti ini yang perlu kalian pahami, wajib. Dulu anak-anak pernah kejadian, ini terkait ilmu wajib. Tadi masalah bersihkan najis, nanti ada masalah membersihkan hadas. Membersihkan hadas itu pertama dengan cara apa? Berwudu. Kalau tidak ada air, tayamum. Kalau hadasnya besar, mandi besar atau mandi wajib. Maka pernah ada kejadian ketika para sahabat berperang. Masih ada suara. Ketika para sahabat berperang, ada satu sahabat yang kepalanya itu luka, kena senjata. Karena luka tidak segera diobati, infeksi. Qadarullah, malamnya ketika tidur, sahabat ini bermimpi, bangun-bangun basah, alias mimpi basah. Kalau di dalam ilmu fikih, kalau mimpi basah maka dihilangkan dengan cara mandi besar. Padahal mandi besar ini kalau membahayakan atau tidak ada air, maka ilmunya berbunyi boleh diganti dengan tayamum. Maka apa yang terjadi? Karena ada satu sahabat yang tidak mengerti, belum mempelajari ilmunya, padahal ini ilmu wajib.
Maka kemudian memberikan saran, oh kamu harus mandi wajib. Mandi diguyur semuanya, termasuk kena kepalanya yang infeksi. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Maka disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa katanya Nabi? Dia telah membunuhnya. Kenapa? Karena tidak tahunya ilmu mencelakakan orang lain. Ini ilmu wajib, makanya harus dipelajari. Kalau ternyata itu membahayakan, maka diganti dengan tayamum. Kalian kalau sholat berhenti apa jalan? Sholat berhenti apa jalan? Boleh enggak sholat sambil berjalan? Boleh? Ya, ketika takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh? Kenapa boleh? Kalau itu terjadi di dalam peperangan yang mana kalian sedang dikejar oleh musuh. Padahal zaman Nabi peperangan itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, sehingga tidak ada waktu untuk diam, sedangkan sholat harus dikerjakan. Maka boleh dalam saat itu sholat sambil jalan. Tetapi kalau tidak ada sebabnya, tidak boleh. Habis futsal sudah mendekati waktu maghrib, belum sholat asar, akhirnya sholatnya sambil naik sepeda motor sambil jalan. Tidak boleh, karena sebabnya belum cukup. Nah, ini pentingnya ilmu wajib di sana. Yang kedua, fardu kifayah, wajib tetapi bisa diwakilkan. Tidak wajib, tidak harus semua orang. Apa contohnya? Apa contohnya? Alka sama Azwan, silakan ke depan. Ya, tunggu dulu di sini. Apa contohnya fardu kifayah? Ilmu yang masuk di dalam fardu kifayah. Ilmu apa? Ilmu yang terkait masalah dunia, itu fardu kifayah. Contoh, ilmu tentang kedokteran. Tidak semuanya harus belajar jadi dokter. Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Dokter semuanya. Sama halnya polisi, tidak semua harus jadi polisi. Lalu siapa yang ditilang? Jadi polisi semua. Atau semuanya jadi presiden, lalu siapa jadi rakyatnya? Semuanya bermain futsal, lalu siapa yang jualan? Siapa yang masak? Sehingga ilmu dunia itu kalian boleh milih, tidak wajib semuanya. Sedangkan ilmu agama itu semuanya harus menguasai. Ya, Alka sama Azwan, duduk saja biar tidak capek, duduk ya. Jadi tadi anak-anak, ilmu fardu ain itu seperti kita butuh sama apa? Makanan. Kalau fardu kifayah seperti butuhnya kita sama obat. Yang kedua, tadi kita baca surat apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu dari namanya kira-kira menceritakan tentang apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu kira-kira sudah terjadi atau akan? Kalian yakin akan terjadi? Maka anak-anak sekalian, beriman kepada hari kiamat ini adalah bagian dari fardu ain. Semuanya harus menguasai.
kapan nanti terjadi hari kiamat dan apa persiapannya. Ada orang yang mempersiapkan hari kiamat dengan cara belajar berenang, karena membaca keterangan nanti hari kiamat gunung itu akan tenggelam, sehingga kalau tenggelam semuanya tenggelam dengan air, maka butuh skill yang namanya berenang. Padahal Kan'an anaknya Nabi Nuh itu juga pandai berenang. Ketika Kan'an dipanggil oleh ayahnya, wahai anakku, hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang masuk ke dalam kapal ini. Maka katanya anaknya, wahai ayahku, saya tidak ikut kapalmu, saya ingin ke gunung saja ya, atau naik pohon kelapa, naik pohon yang tinggi. Kenapa? Karena dia sombong, dia bisa berenang. Akhirnya apakah tenggelam? Semuanya tenggelam. Karena di dalam hukum fisika, ketika ada air ya, setinggi apapun benda, semakin ditambahkan air pasti tenggelam. Tetapi kalau kapal, karena ini ngambang, melayang, meskipun airnya bertambah tinggi, dia juga ikut tinggi. Mungkin Kan'an belum belajar itu. Maka untuk menghadapi yang namanya hari kiamat, anak-anak sekalian, butuh yang namanya keimanan. Nabi Nuh itu ketika membuat kapal itu dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Tanpa keimanan tidak mungkin Nabi Nuh membuat kapal, karena tidak umum Nabi Nuh buat kapalnya. Umumnya orang buat kapal itu di dekat pantai, karena kapal itu nanti digunakan di atas air laut. Tetapi Nabi Nuh buat kapalnya di mana? Di mana? Di atas gunung, bukit yang sangat tinggi. Maka ketika Nabi Nuh mulai membuat kapalnya, orang-orang mulai mengatakan, oh Nuh wis sudah gila. Maka ini butuh yang namanya keimanan. Nabi Nuh tetap membuat kapal meskipun cemoohan di mana-mana, sampai kemudian datang yang namanya bencana banjir bah itu. Termasuk di dalam keterangan ketika banjirnya di masa Nabi Nuh ini, Ka'bah juga tenggelam. Ka'bah tenggelam, akhirnya dibangun lagi. Loh, kenapa Ka'bah kok bisa tenggelam? Itu kan kiblatnya muslimin. Iya, karena Ka'bah itu hanya simbol agar memudahkan kita menghadap ketika kita sholat, sehingga tidak boleh kemudian kita nyembah Ka'bah seakan-akan yang sakti itu Ka'bah. Yang sakti bukan Ka'bahnya tetapi Allah. Maka kembali kepada kisahnya Nabi Nuh, anak-anak sekalian, dengan keimanan Nabi Nuh itu membuat kapal, sehingga ketika banjir itu mulai datang, hujan itu mulai turun, air semakin tinggi, maka orang-orang yang mulai mencemooh Nabi Nuh itu mulai ketakutan. Semakin tinggi airnya, satu persatu mulai tenggelam meninggal. Maka disitulah kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh. Maka sama halnya dengan sekarang, untuk mempersiapkan hari kiamat, kadang kita melakukan kebaikan itu dicemooh oleh teman. Ah, sok alim, ah sok baik, ah sok pinter. Maka di dalam melakukan ibadah ini perlu yang namanya keimanan. Pernah suatu ketika ada orang secara berjamaah bacanya di taman bareng-bareng. Wah, netizen luar biasa, banyak yang mencemooh, sok alim, sok baik dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena kadang untuk membaca Quran di tempat umum ini perlu keimanan. Kadang kita buka HP di mana-mana, tidak ada yang mencemooh. Tetapi ketika kita baca Quran, mulai ada yang mencemooh. Padahal kita meyakini manfaatnya lebih besar mana pegang HP dan Quran, pegang Quran. Maka anak-anak sekalian, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu niati dengan keimanan. Belajar, infak. Infaknya tiap hari apa? Setiap hari, bagus. Sholat duha, sholat sunnah, sholat wajib, itu landasi dengan keimanan. Belajar landasi dengan keimanan. Yang perempuan jangan sampai waktunya sholat tidak sholat, karena perempuan itu ada waktu liburnya. Jangan sampai selama sekolah di SMP Muhammadiyah Tigawaru 3 tahun libur terus tidak pernah sholat di masjid. Landasi dengan keimanan. Maka inilah cara kita untuk menghadapi hari kiamat, biar kita diselamatkan oleh Allah seperti Nabi Nuh dan hewan-hewan diselamatkan oleh Allah karena melakukan kebaikan dengan keimanan. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.